Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Lucy di sini. Nah, kali ini kita jumpa lagi di video tema 3, subtema 2 tentang wujud benda di kelas 3 SD. Hari ini kita belajar tentang apa ya anak-anak? Kita belajar tentang PKN dengan materi gotong royong dan hidup sederhana. Nah, kita pelajari yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan bekerja sama. Apa saja manfaat gotong royong? Yang pertama, pekerjaanmu akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaanmu yang berat, yang banyak tadi akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, mempererat rasa persaudaraan. Jadi kamu lebih akrab satu sama lain. Nah, selanjutnya, apa saja sih contoh kegiatan gotong royong itu anak-anak? Contoh gotong royong yang dapat kamu lakukan di rumah, misalnya membersihkan rumah bersama-sama. Jadi dalam membersihkan rumah bersama-sama ini, kalau kamu kerjakan sendiri pasti akan terasa berat. Tapi jika berbarengan dengan orang tua, dengan saudara, pasti akan terasa lebih ringan. Lalu menanam tanaman di halaman atau membuat kebun di halaman. Nah, selanjutnya di sekolah, kegiatan gotong royong yang dapat kamu lakukan adalah piket kelas, kerja kelompok, dan menghias kelas. Selanjutnya di masyarakat, kamu dapat bergotong royong. Contohnya membersihkan selokan, membantu tetangga yang terkena musibah, dan membangun tempat ibadah. Nah, itu dia contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekitar kita anak-anak ibu. Nah, hidup sederhana. Apa sih itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Ya, jadi anak-anak ibu, hidup sederhana itu hidupnya tidak berlebihan. Ya, hidupnya berkecukupan saja, walaupun harta atau misalnya ini orang tua kita bisa membelinya, misalnya memiliki banyak uang untuk membeli segala sesuatunya, tapi kita tetap sederhana. Ya, misalnya kamu sudah punya pensil kok, pensilmu ada 2. Tapi ketika kamu lihat ada pensil lain yang warnanya berbeda dengan pensilmu, kamu ingin memilikinya lagi. Nah, itu lalu kamu beli. Nah, itu bukan contoh hidup sederhana, kecuali jika pensilmu itu sudah rusak atau sudah patah. Ya, baru kamu membelinya lagi. Jadi membelilah sesuai dengan kebutuhan, itu namanya hidup sederhana. Jika kamu membeli karena pensil itu cantik, karena ingin bergaya, misalnya, itu sudah bukan hidup sederhana, itu namanya mau pamer. Nah, apakah pamer itu bagus? Tidak anak-anak, itu akan menimbulkan sikap sombong. Nah, kalau kamu sombong, teman-temanmu juga akan merasa kok kamu itu sombong seperti itu. Akhirnya dia tidak mau mendekatimu lagi karena kamu sifatnya seperti itu. Nah, jadi sikap hidup yang tidak sederhana itu tidak baik ya kalau yang pamer itu. Nah, jadi jika ada barang-barangmu sudah tercukupi dengan baik, maka digunakanlah dulu dengan sebaik-baiknya. Jika rusak ya, baru kita beli lagi. Nah, itu contoh hidup sederhana anak-anak ibu ya. Jadi hidup sederhana itu hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Kalau misalnya pun kamu memiliki sesuatu juga tidak dipamer-pamerkan. Seperti itu kurang baik sifatnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya ciri-ciri hidup sederhana seperti yang ibu bilang tadi, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak boros. Ya, itu ciri-ciri hidup sederhana. Yang pertama, membeli barang sesuai kebutuhan. Yang kedua, tidak boros. Yang ketiga, itu dia rajin menabung untuk masa depannya. Tidak menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. Seperti itu dia anak-anak ibu. Nah, sekarang kita latihan yuk. Setelah ibu menjelaskan tentang gotong royong dan hidup sederhana, kamu boleh membaca cerita di halaman 92. Lalu kamu boleh menjawab pertanyaan di halaman 93. Nah, ini tentang apa yang menyebabkan pekerjaanmu cepat selesai gitu ya anak-anak, dan contoh kegiatan gotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat tinggal atau di masyarakat. Tadi sudah ibu jelaskan, kamu boleh memutar ulang kembali video ini nanti. Nah, selanjutnya bacalah cerita di halaman 105, lalu jawablah
pertanyaan di halaman 106. Ya, di situ nanti ada cerita tentang kebakaran hutan. Boleh kamu baca lalu kamu jawab pertanyaannya seperti yang ada di sini. Dikerjakannya di buku latihan ya anak-anak. Nah, setelah itu tadi kamu sudah mempelajari tentang gotong royong. Lihatlah di halaman 107 ada tabel. Bagaimana pendapatmu? Setuju atau tidak setuju, tinggal kamu memberikan tanda checklist atau tanda benar. Misalnya nomor 1, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, tinggal kamu beri tanda checklist. Seperti itu ya anak-anak, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mau melingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Itu ada di halaman 114. Boleh kamu tuliskan yang mana kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana, hidup yang tidak berlebihan tadi. Cukup gampang kan anak-anak? Nah, itu dia tugas untuk PKN kita di subtema 2, tema 3 ya. Anak-anak ibu harus mengerjakannya dengan baik di rumah. Boleh meminta bantuan orang tua. Jika ada yang belum mengerti, boleh memutar ulang video ini atau kamu tanyakan kepada ibu. Nah, anak-anak ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihanmu selama belajar dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Bye-bye.